Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat tentunya. Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk mempersiapkan diri menerima firman di pagi yang indah ini. Tuhan, betapa kami penuh syukur di saat pagi hari ini. Semalaman telah kami lalui, kami boleh tidur dengan baik. Dan pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami rindu lebih dulu mengisi hati kami dengan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu meninggalkan kemapanan. Terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Meninggalkan kemapanan. Saudara, pada umumnya manusia hidup di dunia ini merindukan dan membutuhkan hidup yang mapan. Standar hidup kemapanan masing-masing orang tentu berbeda. Hal ini sangat ditentukan oleh filosofi hidupnya. Artinya, pengertian nilai-nilai atau value yang dibangun sejak kecil. Dalam hal ini, yang paling banyak berperan mewarnai filosofi hidup seseorang adalah keluarga, lingkungan dekat, dan pendidikan. Sekarang ini oleh karena perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi di dalamnya termasuk internet, maka banyak pengaruh dari luar lingkungan dekat yang ikut mewarnai filosofi hidup seseorang. Tidak bisa dibantah bahwa apa yang banyak diserap oleh anak manusia hari ini adalah filosofi manusia yang fasik, yang menggiring mereka kepada kehidupan yang semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tentu saja standar kemapanan hidup yang mereka targetkan sangat dipengaruhi oleh filosofi dunia yang mengalami proses globalisasi yang tidak terkendalikan ini. Nah, saudara, pada umumnya kemapanan hidup seseorang ditopang oleh terpenuhinya kebutuhan finansial, sebab dengan finansial yang memadai mereka merasa terjamin. Ukuran memadai masing-masing orang tentu berbeda, saudara, bersifat relatif. Selain relatif, hal itu juga bersifat bergerak, artinya selalu menginginkan jumlah finansial yang lebih banyak lagi. Karena dengan memiliki kekuatan finansial yang lebih besar, berarti hidup lebih terjamin. Inilah yang membuat seseorang selalu bergerak, tiada henti untuk mencapai apa yang ditargetkannya. Mekanisme hidup seperti ini membelenggu seseorang dalam kesibukan hidup yang tiada henti sampai saatnya ia masuk kuburan. Begitulah saudara. Biasanya mereka melupakan kehidupan yang akan datang di langit biru dan bumi yang baru. Saudara boleh bandingkan dengan Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia merusak kemapanan hidup menurut konsep manusia pada umumnya. Tuhan Yesus menarik Petrus keluar dari kehidupannya sebagai nelayan. Tuhan juga mengambil anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, untuk meninggalkan jala dan bisnis orang tuanya yang tergolong cukup. Ia juga menarik Lewi untuk meninggalkan meja cukainya dan menjual semua hartanya, lalu membagikan kepada orang miskin
dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Tolong baca Matius 19 ayat 21. Tuhan Yesus sebenarnya juga menarik Nikodemus untuk keluar dari ruang nyaman dan mapannya sebagai tokoh agama pada zamannya. Tetapi Nikodemus lebih mengasihi nyawanya. Dalam sejarah gereja ada orang yang besar yang ditarik dari hidup kemapanannya. Misalnya saudara-saudara, seorang yang bernama Agustinus, orang yang bernama Dr. John Sung dari Tiongkok, yang dikenal sebagai obor Allah di Asia dan lain sebagainya. Nah saudara, memang tidak mudah menjadi orang-orang sehebat tokoh di atas. Tetapi bagaimanapun kita harus meninggalkan kemapanan hidup kita. Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung di udara mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan ketidakmapanan hidupnya di bumi. Juga Paulus dengan pernyataannya yang sangat luar biasa dalam Kisah Rasul 20 ayat 22-24. Abraham sebagai bapak orang percaya pergi meninggalkan Ur-Kasdim untuk mengembara menuju negeri yang Tuhan tunjukkan. Hal ini menunjukkan kehidupannya yang tidak mapan lagi. Alkitab katakan bahwa ia hanya tinggal di kemah. Walaupun di negeri asalnya ia sudah menempati rumah yang permanen. Lihat Ibrani 11 ayat 9. Semua itu terjadi atau berlangsung dalam kehidupan orang percaya, agar orang percaya memfokuskan diri kepada kerajaan sorga. Orang percaya harus mulai memindahkan hatinya ke sorga sekarang, bukan nanti setelah mati. Tetapi sebelum mati kita harus sudah memindahkannya. Saya tutup dengan kalimat ini saudara, standar dari kemapanan hidup orang percaya adalah firman Allah. Haleluya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, orang Kristen yang sudah merasa mapan, maka hidupnya masih merasa kurang. Itu sebabnya ia tak henti-hentinya melakukan apa saja yang bisa dilakukan supaya kemapanannya semakin mantap, dan semakin mantap lagi. Dia sudah tidak ingat lagi hari-hari apa untuk bisa beribadah, hari Minggu ngelembur dan sebagainya. Hari-hari raya Kristen dia juga masih ngelembur dan tidak ingat sama sekali. Dia tidak lagi ingat untuk berdoa, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi itu sebabnya dia mulai memikirkan supaya hidupnya semakin hari semakin mapan. Dan nanti ketika dia sudah jatuh menjadi sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit di ruangan khusus yang disebut sebagai ICU, barulah kemudian dia sadar kehidupan ini tidak harus terus bersibuk, tetapi harus mengalami perhentian. Dan di ruangan yang khusus itu dia mulai merenung kehidupannya. Dia mulai meminta ampun kepada Tuhan. Dia mulai berjanji bertobat. Kami sadar ya Tuhan, tidak usah kami dijemput lewat penyakit yang serius, kemudian kami masuk ruang rumah sakit baru sadar. Tetapi ajarkan sekarang ini, tatkala kami masih sehat walafiat, kami sudah betul-betul sadar kami ingin keluar dari kemapanan hidup. Hidup ini bukan hanya untuk kami, untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah, baik lewat tenaga kami, pikiran kami, karya kami, keikutsertaan kami di dalam melayani pekerjaan-Mu. Bahkan harta benda yang telah Engkau karuniakan juga kami pergunakan untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Ampunilah kemapanan kami, ajar kami keluar dari kemapanan, lalu hidup bersama dengan Tuhan, melaksanakan tugas pelayanan. Inilah doa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan memberkati. Shalom.